Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak soleh soleha kelas 1 Kiai Haji Ahmad Dahlan SD Muhammadiyah Ngamplong yang hebat dan semangat. Nah, hari ini Bu Ira akan menjelaskan materi muatan pelajaran PPKN. Dan yang akan Bu Ira jelaskan hari ini yaitu materi tentang perilaku sesuai sila-sila Pancasila. Nah, kalau minggu kemarin anak-anak sudah mengenal sila-sila dan simbol Pancasila. Hari ini Bu Ira akan menjelaskan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, sebelumnya Bu Ira coba mau mengulang dulu materi yang kemarin. Pancasila. Nah, Pancasila itu apa anak-anak? Kemarin sudah Bu Ira jelaskan. Ya, hebat. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Jadi Pancasila itu merupakan alat pemersatu bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mengamalkan Pancasila. Nah, jadi kalian juga harus bisa bersikap sesuai sila Pancasila. Nah, bersikap sesuai sila Pancasila itu adalah perbuatan terpuji. Nah, bersikap sesuai sila Pancasila itu akan memberikan kalian banyak manfaat. Nah, sikap tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Coba sekarang kita perhatikan anak-anak. Berikut ada contoh sikap yang sesuai sila Pancasila. Yuk, sekarang disimak ya. Sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sila pertama kemarin masih ingat bunyinya apa anak-anak? Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian contoh sikapnya apa saja yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Coba diperhatikan, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu sikapnya ada beribadah sesuai agama masing-masing. Jadi kalau anak-anak melaksanakan sholat 5 waktu itu merupakan sikap atau pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian mengawali kegiatan dengan berdoa. Nah, tadi anak-anak sebelum memulai PDR dan nanti sesudah mengakhiri pembelajaran juga membaca doa sebelum melakukan kegiatan dan mengakhiri dengan berdoa itu juga merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian selalu bersyukur atas karunia Tuhan, karunia Allah, kita selalu bersyukur, selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, keselamatan. Nah, dengan cara bersyukur seperti itu merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Yang terakhir, menghargai teman yang sedang beribadah. Jadi kalau anak-anak sedang bermain di rumah teman, kemudian temannya kemudian baru melaksanakan sholat, nah anak-anak tidak boleh mengganggu. Anak-anak harus menghormati, menunggu sampai sholatnya selesai. Itu namanya menghargai teman yang sedang beribadah. Nah, kemudian sekarang kita lanjut pengamalan atau sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Bunyinya apa anak-anak sila kedua? Ya, betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh sikapnya antara lain suka menolong orang lain. Nah, itu merupakan bentuk pengamalan sila kedua. Kemudian bersikap adil kepada orang lain, bersikap rendah hati dan tidak sombong, kemudian bersikap santun kepada orang tua dan teman. Nah, itu harus dilaksanakan anak-anak ya. Kemudian yang sesuai dengan sila ketiga, sikap yang sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia adalah
Bermain dengan teman tanpa membedakan. Jadi anak-anak kalau bermain dengan teman tidak boleh pilih-pilih teman ya. Semua teman itu sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian menjaga hubungan baik dengan teman. Jadi tidak boleh bermusuhan, tidak boleh marah-marahan. Itu namanya menjaga hubungan baik dengan teman. Dan cinta terhadap bangsa dan negara. Cinta terhadap bangsa dan negara itu menghargai perjuangan para pahlawan yang sudah rela berkorban memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian bangga terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Nah, itu merupakan sikap sila yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Berikutnya lanjut. Sikap yang sesuai dengan sila keempat. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi kuncinya yang ada di sila keempat itu permusyawaratan. Itu ada hubungannya dengan musyawarah. Apa itu musyawarah anak-anak? Musyawarah itu adalah menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. Nah, contoh sikapnya apa saja yang berhubungan dengan sila keempat? Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, jadi kalau di rumah atau di sekolah itu kita bisa menyelesaikan suatu masalah dengan bermusyawarah, dibicarakan bersama-sama. Nah, kemudian tidak memaksakan kehendak kalian saat bermusyawarah. Jadi dalam bermusyawarah itu tidak ada paksaan ya. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Nah, kemudian yang berikutnya menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Jadi kalau sudah melakukan musyawarah, kemudian nanti ada hasil musyawarah, kita harus menerima dengan lapang dada ya. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Siapapun boleh berpendapat dan kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, itu merupakan sikap yang sesuai sila Pancasila, sila keempat. Nah, yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikapnya apa saja anak-anak yang sesuai dengan sila kelima? Yang pertama, menghargai hasil karya orang lain. Nah, tidak boleh diejek ya. Hasil karya orang lain itu harus dihargai. Kemudian bersikap adil kepada teman. Nah, adil tidak membeda-bedakan ya. Kemudian bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Jadi kalau tugas kelompok harus diselesaikan dengan cara bersama-sama. Kalau tugas individu diselesaikan sendiri, kalau tugas kelompok harus diselesaikan secara bersama-sama. Kemudian bersikap hemat dan suka bekerja keras. Nah, bersikap hemat, jadi tidak boleh boros dalam menggunakan apapun ya anak-anak. Kita harus bersikap hemat dan bekerja keras, berusaha. Nah, itu tadi anak-anak ya beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, nanti bisa anak-anak pelajari lagi, kemudian minta Bapak atau Ibu untuk merangkum kembali materinya, kemudian anak-anak pelajari lagi ya. Anak-anak tetap semangat. Untuk materi hari ini Bu Ira akhiri. Dan terima kasih. Jangan lupa ya, tetap belajar membaca, menulis dan berhitung. Oke, Bu Ira akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat.